Kebanggaan buat keluarga buat keluarga besar Bapak Purwanto dan Ibu Salam. Baik, untuk acara berikutnya yaitu tausiah sekaligus penutup oleh Al-Ustadz Uce. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Jamaah sekalian, saya mau tanya, kira-kira saya ceramahnya sebentar apa lama nih kira-kira? Tuman itu tuman. Ini bagusnya emang kita kalau ceramah begini itu Pak, semuanya madep sini. Gua tadi jadi balik kanan ya, balik kanan ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. No, makanan keluar biasa. Bismillah. Emang kalau Ustadz ceramah ke makanan keluar. Tadi mau Ustadz kagak ceramah, diam baik makanan. Masya Allah. Jangan gitu, ente jangan ngomong bungkus, jangan. Ntar kesannya pesanan saya, jangan. Astagfirullahaladzim. Ya udah kedengeran ini. Ya Allah. Udah deh kita mulai. Woi, mulai apa jangan ini? Kali gitu nungguin makanan dulu kita makan pulang dah gitu ya. Ya sudah kita mulai ya. Tim Hadroh, tim Marawis, dengerin sekarang saya ngomong ya, oke? Oke, bagus tadi main tabokan ini bagus. Main tabokan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang belah sono belum jauh salam sana Pak. Woi, belah kiri, woi jauh salam saya. Saya doain yang jauh salam, insya Allah pulang dari sini bawa besek. Udah pasti no merah-merah. Mulai. Pokoknya jawab salam. Salam itu adalah doa. Kalau misalkan kita saling mendoakan, itu dianjurkan oleh agama kita. Maka kalau saya ngucapin salam, hukum menjawab salamnya hukumnya wajib ente. Jangan gara-gara makan ente kagak jawab salam, dosa. Woi dengerin. Ya Allah. Udah lebah begini megang mic saya Pak. Ayo. Nah, kalau di lapangan Pak Komandan, sekarang saya yang megang. Ya. Kan begitu? Ayo jawab salam saya. Mudah-mudahan insya Allah dengan jawab salam rahmat keberkahan dari Allah untuk keluarga Sahibul Bait dan untuk kita semuanya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ehonya kecilin dikit Pak. Ehonya Pak. Lagi ngomong ke presiden, gue kan kamu sih Pak. Ehonya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alal Islam aqidah. Ya terus Pak, makanan terus Pak, ambil semua. Nah orang lagi makan maksudnya Pak. Masa lagi ngomong. Udah jangan ngomong bawa pulang dulu Pak. Kita udah sama-sama tahu. Udah kita ceramah dulu bentar ya, oke? Pokoknya makanan selagi saya ngomong antepin. Kalau ente kagak ngantepin itu makanan berarti ente sama yang anu saya ya. Woi dengerin nih, saya ngomong nih ya. Kita sama rata, duduk sama duduk, diam sama diam, ngomong sama diam, pokoknya ntar makan bareng-bareng. Setuju apa enggak? Soalnya Ustaz kalau udah makanan keluar kurang berharga Ustaz biasanya. Bukan begitu? Nah udah, ayo kita perhatikan ya, kalau bentar nih. Nggak lama saya, insya Allah paling 10 menit tambah 20 menit lagi lah, gitu ya. Oke? Waja'ala Indonesia baldatan thayyibah. Amin apa Pak? Amin. Ulangin lagi Pak. Aminnya masih kagak ikhlas nih, belah sini doang yang ikhlas, sebelah sana kagak ikhlas semua kayaknya.
Wa ja'ala Indonesia baldatan thayyibah. Kenapa saya ngomongin Indonesia? Karena temanya masih kemerdekaan, merah putih. Bukan begitu? Ini orang yang hadir putih-putih semuanya. Masya Allah. Wa ja'ala Indonesia baldatan thayyibah wa rizqan wasi'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Jangan amin Pak, itu mah udah pakai amin. Udah tadi doanya udah situ doang udah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ini yang kencang Allah ini udah senok, kagak udah geli-geli. Nyebut Allah apa? Saya doain yang nyebut Allah, insya Allah umurnya panjang, utangnya lunas, bininya nambah, udah amin bang, solehah. Dulu udah kelar bang. Insya Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Nah, kalau gini nyebut Allah pas nih, karena yang dibaca Al-Quran. Kalau tadi sholawat yang dibaca kisah, maka yang diucapkan adalah bukan Allah, tapi sallallahu alaihi. Itu beda Pak, Quran sama riwayat, beda. Lanjut apa nih? Kalau lagi baca Quran makan mewah, banget nanti. Dan tadi ada yang masih ngobrol baca Quran. Ya Allah, lanjut ya. La in syakartum la azidannakum. Allah. La in syakartum la azidannakum. Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Allah. Ayat Sadaqallahul Aliyul Azim. Mudah-mudahan dengan dibacakan daripada Al-Quran dan ratib atau apa namanya zikir-zikir yang lainnya, insya Allah kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bil khusus sahibul bait yang sekarang sedang melaksanakan tasyakuran, semoga ditakdirkan menjadi Allah sayang kepada beliau dan keluarganya, dan insya Allah ditambahkan nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Yang sama-sama saya hormati, yaitu catatannya mana tadi? Mana ya? Maafin ya kalau enggak semuanya disebutin ya, maafin ya. Maafin kagak nih? Al-Mukarram wal Mukhtaram yang terhormat, pertama-tama yaitu sahibul bait sekeluarga, ya, sahibul bait sekeluarga, yaitu keluarga besar dari Bapak Purwanto dan Umi Salamah. Kita doakan keluarga besar beliau insya Allah menjadi keluarga besar
yang dipenuhi dan diselimuti daripada kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala urusan-urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah menjaga seluruh keluarganya, kesehatan-kesehatannya. Amin. Dan insya Allah apa yang dicita-citakannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Yang saya hormati berikutnya yaitu Al-Mukarram Bapak Camat Tambun Selatan, yang terhormat Bapak Haji Sofyan Hadi STMN. Kita doakan Bapak Camat kita insya Allah bisa jadi calon bupati. Amin. Lah camat ini kagak main amin, dia main HP baik. Orang mau cobain amin ke waktu. Lah camat ente main HP baik pun ceramah. Ada begitu. Sama Ustaz begitu. Canda Pak Camat, canda. Pokoknya kalau misalkan lagi ceramah Pak, udah pokoknya Ustaz tuh urusannya itu Pak, ngomong apa gitu Ustaz gitu ya. Ikhlas sebenarnya Pak. Ikhlas apa Pak? Sebab kalau ikhlas kita turun Pak. Nah, nih Pak, Pak Camat kita doain sebab Bupati Bekasi kita kagak punya Pak sampai hari gini. Punya kagak Pak? Sekarang itu Pak Ramdhani kan PJ jatuhnya ya. Bupati kita kemarin dari awal sono juga sama kota Bekasi juga sama begitu juga. Mudah-mudahan nanti ada asli orang Bekasi, ada asli Bekasi yang kemudian benar-benar menjadi bupati yang bisa mengayomi rakyatnya. Amin. Amin. Calonan berani ente? Berani. Ustaz galak banget. Berani enggak? Berani Ustaz. Ustaz. Orang Tambun ente ya? Gabus. Oh, kalau gabus mau berarti engkong damin sadai. Jajaka Nusantara. Oh, takbir. Oh, Pak. Kalau ngomong gabus kan begitu ngomong takbir gitu. Masya Allah. Kalau ngomong gabus Pak, saya ingat itu Pak, apa namanya? Ingat istri saya Pak. Karena istri saya terahnya keturunannya gabus Pak. Di engkong Haji Marjuki Pak keturunannya. Gitu ya. Nah, jamaah sekalian berbahagia yang selanjutnya yaitu kita hormati Bapak Ketua RW 020 Geraha Prima Bapak Mas Ripin SH. Ada Bapak? Ada Pak? Ada. Alhamdulillah. Sehat ya Pak ya? Sehat Pak? Alhamdulillah ya. Gaji turun gaji. Yang saya hormati Ketua RT 09 RW 20 Bapak Gatot. Ada Bapak Gatot? Masya Allah, selalu sehat. Beliau ini mempertemukan saya dalam tempat-tempat kebaikan terus, Masya Allah ya. Dari tempat acara dia waktu itu lanjut lagi Masya Allah. Semoga sehat berkah panjang umur Pak Gatot. Otot kawat tulang. Iya. Orang Jawa protes itu. Yang sama-sama kita hormati yaitu Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Haji Sumantri MPD. Kemudian kita doakan beliau semoga sehat berkah panjang umur. Amin. Kemudian saya hormati juga Ustadz Zaini yang tadi memimpin zikrullah, semoga sehat berkah panjang umur. Amin. Kemudian ada Bapak Ustadz Tatang yang tadi memimpin riwayat daripada sejarah kisah Rasulullah SAW. Kita doakan sehat berkah panjang umur. Amin. Dan seluruhnya yang nggak disebutin. Ini emak-emak mana ustazah ini emak-emak. Woi. Mama mana mama? Orang ada ya? Pok, anak Pok. Biasanya acara yang ramai empor-empor doang. Bapak-bapak, tapi alhamdulillah malam ini dibuktikan bapak-bapaknya juga banyak yang hadir acara kebaikan. Mudah-mudahan bapak-bapaknya semua masuk surga semuanya. Amin. Biasanya kalau ada bapak-bapak, mama-mama perbandingannya bisa aja 1:4. Emaknya 4, bapaknya 1. Paham maksudnya? Acara ini acara. Udah mau kawin pikirannya orang. Jemaah sekalian yang berbahagia, udah semuanya walaupun kagak disebutin satu persatu, insya Allah kita hadirnya di sini berdoa untuk keluarga Sahibul Bait dan berdoa juga buat kita semuanya. Semua yang hadir kita minta sama Allah biar diberikan keberkahan, biar ditambahkan barokah. Insya Allah punya duitnya bertambah-tambah, bisa pergi ke Mekah, bisa berziarah ke makam Nabi di Madinah. Pulang dari Mekah, pulang dari Madinah, duitnya berjibun, bisa beli sawah, bisa beli rumah,
Amin. Bisa beli mobil yang mewah. Amin. Insya Allah keluarganya sakinah mawaddah dan rahmah. Anak-anaknya jadi anak soleh-solehah. Istri-istrinya insya Allah jadi istri yang solehah. Bapaknya menjadi suami yang soleh, yang insya Allah bisa membimbing masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita doakan bapak-bapaknya biar pada bisa nambahin uang belanjanya. Amin ya Rabbal. Nah, saya kagak panjang lebar. Ayo kita bersyukur dulu sebelum ngaji. Ucapin hamdalah bareng-bareng. 1, 2, 3. Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa saya bilang alhamdulillah? Karena ucapan yang paling enak, yang paling gampang, dan itu nilainya besar di hadapan Allah, yaitu adalah ucapan alhamdulillah. Nih kayaknya belas ini jembel tong tadi itu. Ucapin alhamdulillah bareng-bareng ya. Ini spesial buat bocah ini doang, spesialnya. Saya pimpin tan, ayo tan, siap tan. Biasanya kalau anak hadroh usah ceramah dia ngomong ya memakan di sini, ngerepas itu. Habis itu kacang tuh. Dari tadi bocah itu gua liatin melo. Mana di samping kalau tamunya gua keplak. Ayo bareng-bareng, ayo. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Udah ada kencang habis makan kacang dari suaranya. Tuh, ya. Maka kenapa saya bilang ngucapin alhamdulillah itu penting? Karena alhamdulillah wujud syukur. Orang yang bersyukur ditambah. Lihat surat Ibrahim ayat yang ke-7-nya. Kalau kita bersyukur akan ditambah nikmatnya sama Allah. Nih, Pak Haji Sumandri nih. Nih Haji Sumandri nih. Ini orang bersyukur apa kagak? Jawab yang kencang, head. Bersyukur apa kagak? Syukur. Awalnya beliau motornya 1, gara-gara bersyukur kepada Allah, motornya berapa? Kurang kencang jawabnya ente. Head dah. Ono belas sama lagi aja makan baru ono. Gara-gara bersyukur kepada Allah, motornya 1, akhirnya ditambah motornya jadi berapa? Begitu jawabnya kencang, resepnya jadinya. Awalnya punya mobil 1, gara-gara bersyukur kepada Allah, ngucapin alhamdulillah, mobilnya bukan 1 ditambah jadi berapa? Awalnya rumahnya 1, gara-gara bersyukur sama Allah, rumahnya ditambah jadi berapa? Awalnya ada di sini nggak di sini? Nggak ada, aman. Ini mau bercanda doang, atuh. Jangan baperan gitu ya. Awalnya istrinya 1, gara-gara bersyukur kepada Allah, akhirnya istrinya jadi tambah solehah 2. Masya Allah. Nah, jamaah sekalian berbahagia. Yang kedua, ayo kita sholawat bareng-bareng. Nih, sholawat nih bareng-bareng ya. Ayo bareng-bareng. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وسلم. Nah, alhamdulillah semua udah kita lakukan. Memuji Allah, sholawat pada Rasulullah. Mudah-mudahan dengan sholawat pada hari kiamat kita mendapatkan pertolongan besar daripada Rasulullah SAW. Amin ya Rabbal. Ini saya mau tanya sekarang, acaranya temanya apa? Apa? Akikahan. Apa itu? Ini namanya walimatul aqiqah. Nih, kalau Bapak nggak tahu nih Pak nih. Acara tasyakuran dan akikah putri kami yang bernama Cantika Karisma Putri. Wah, putri kami Cantika Karisma Putri. Berarti wadon apa lanang? Lanang apa wadon? Ini emang dipengenin ya. Masya Allah. Mudah-mudahan jadi anak yang salihah. Anak yang membanggakan dunia dan akhiratnya. Nah, ini
Ini kami yang berbahagia Bapak Purwanto dan Umi Salamah. Semoga jadi keluarga sakinah mawaddah dan rahmah. Ada foto saya ya. Oh beda. Fotonya gantengan yang di foto ya. Kayak apa? Joko Tingkir. Bukan Jaka Suara bukan? Bukan. Oke, siap ya. Nggak apa-apa. Ini acaranya sudah meriah, maka kita harus buat semeriah mungkin supaya ini acara tambah barokah. Amin. Maka saya akan menyampaikan temanya tentang akikah ini, insya Allah akan membuat pencerahan bagi kita. Karena apa? Karena akikah ini jarang sekali diadakan. Jarang. Paling juga sama emak-emak, bukan akikah. Bahasanya apa? Motong rambut. Apa namanya? Motong rambut. Ini akikah. Kalau akikah kagak kayak potong rambut, dia memiliki syarat-syarat. Apa syaratnya? Di antaranya menyembelih 2 ekor kambing bagi laki-laki dan 1 ekor kambing bagi perempuan. Tapi kalau tamunya banyak, 1 ekor kambing kurang loh Pak. Kurang, ini kira-kira 1, 2, 3, apa 5 kambing potong. Daging sapi. Oh, ketahuan darah tinggi semua orang. Takutnya ente ya. Pak, kalau makan jangan mikirin penyakit Pak. Kalau mikirin penyakit saya yakin kagak jadi makan. Betul apa betul? Makanya entar makan daging kambing jangan mikirin penyakit. Biar makan aja Pak. Urusan hati urusan belakangan. Betul betul. Berani Ustaz Tatang? Berani? Ya yakin ente. Orang darah tinggi aja banyak kan. Jemaah sekalian yang berbahagia Pak. Akikah dalam kitab hadis Pak, itu ada yang menjelaskan tentang keterangan akikah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan kemudian juga oleh imam yang 4 Pak, imam yang 4, lalu kemudian disahihkan, dianggap sahih hadisnya oleh Imam Tirmidzi Pak. Apa? Dari sanad yang mana? Dari sanadnya an Samurah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu ghulam murtahanun biaqiqatihi. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Pak. Kata Nabi apa? Dari hadis itu dikatakan bahwa setiap anak yang baru dilahirkan ke alam dunia ini dia murtahanun biaqiqatihi, dia tergadai dengan akikahnya. Pak, Bapak pernah ngegade kendaraan apa enggak Pak? Pernah ya? Pernah ngegade motor apa kagak Pak? Bapak minjem duit, terus kemudian motor Bapak tinggalin di pegadaian Pak. Itu kira-kira motornya bisa dibawa pulang apa kagak Pak? Woi, udah jauh kenapa ini? Jangan makan baik. Itu motor digade sama orang misalkan, itu motornya sebagai jaminan, motornya bisa dibawa pulang apa kagak sama kita? Bisa bawa pulang apa kagak? Kagak. Berarti anak yang masih tergadai dengan akikahnya, selama anak itu belum kita akikahin, anak itu bukan, anak itu tidak sepenuhnya milik kita. Karena apa? Masih tergadai dengan akikahnya. Nih Pak nih Pak Pur nih sekarang sudah mengakikahkan anaknya, yaitu si Cantika Karisma Putri. Ini dia berarti anaknya sudah sepenuhnya milik Pak Pur. Alhamdulillah. Ustaz, saya pengen akikah. Kenapa? Karena saya dulu kata emak saya, kata bapak saya kagak diakikahin Ustaz. Kira-kira boleh kagak Ustaz? Kalau saya akikah udah tua, bangka kayak gini Ustaz. Boleh apa kagak Pak? Boleh apa kagak? Ente dalilnya ada enggak? Boleh-boleh gaib. Emang agama pakai otak kagak? Agama pakai dalil Pak. Sembarangan. Nih, maka saya bacakan dalil berikutnya Pak. Yang namanya akikah itu tudba'u anhu yaumu sabi'ihi. Yang namanya akikah itu disembelih, dipotong pada hari yang ke-7 seekor kambing atau 2 ekor kambing Pak. Hari ke-7 kelahirannya,
ini tadi saya dengar dari Pak Pur katanya lahir tanggal 1 Agustus. Sekarang bulan apa? Bulan apa? Tanggal berapa? Berarti lewat seminggu apa kagak? Kalau dari teks hadis ini tidak masuk kriteria. Ada nggak pendapat yang lain mengatakan boleh lebih jauh daripada tanggal 7-nya? Boleh apa kagak? Hari ke-7-nya boleh apa kagak? Boleh, Pak. Ada pendapat ulama yang sangat fleksibel. Kalau tidak bisa pada hari ke-7, karena hari ke-7 itu masih pada ribet, masih pada repot, akhirnya dibolehkan pada hari yang ke-14-nya. Kelipatannya, Pak, hari ke-14. Nggak bisa hari ke-14, maka lanjut hari yang ke-20. Lanjut. Bahkan sampai ada ulama yang membolehkan akikah, karena hukum akikah adalah sunnah muakkadah. Maka dibolehkan seumur hidupnya. Seandainya belum melaksanakan akikah, dia dibolehkan melaksanakan akikah dengan biaya sendiri. Kira-kira Bapak udah akikah apa belum? Udah apa belum? Udah. Yang udah, yang belum. Nih, Pak. Lalu kemudian hadisnya saya lanjutkan lagi, Pak. Hadisnya apa kata Rasulullah SAW? Watuhlak. Lalu kemudian ketika dipotongkan kambing itu buat anak yang dilahirkan, dicukurlah rambutnya. Makanya tadi Pak Pur itu kemudian dia menyiapkan air kembang dan menyiapkan gunting di nampan. Itu isyarat supaya kita memotong rambut daripada anak yang dilahirkan tersebut. Tetapi kalau misalkan itu dipotong oleh seluruh orang yang berada di sini, maka saya khawatir motongnya kagak ada ukurannya. Akhirnya kemudian itu bisa melukai. Maka saya sarankan nanti saja, Pak, dipotong secara baik dan langsung nanti ditimbangkan. Setelah itu diukur dengan ukuran perak atau ukuran emas, lalu uangnya disedekahkan kepada anak-anak yatim atau orang-orang yang membutuhkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, Pak, begitu, Pak, syaratnya. Ini ada keterangan hadisnya. Lalu kemudian apalagi, Pak, di akikah itu selain dipotong rambutnya, waktu sama, dan lalu kemudian diberikan nama anak tersebut. Dan ini sudah diberikan namanya Cantika Karisma Putri. Untung, Pak, motor Karisma sudah kagak laku sekarang, Pak. Untung ya. Kalau dulu ada motor Karisma tuh, Pak, 125 cc itu, Pak, ya. Anu itu. Ini udah nggak ada Karisma, sekarang adanya NMAX sama PCX sekarang, ya. Anu itu. Nah, jangan sekalian, sekarang saya mau tanya, Pak. Ini namanya yang dibuat sama bapaknya, ini mengandung doa. Maka bikin nama jangan sembarangan. Dengerin nih. Ada orang Blasono, Pak, Blasono, Pak, bikin nama sesuai dengan tempat dan keadaan. Lahirnya di Pengki, itu bocah dinamain namanya si. Ya, kurang kompak Anda, Pak. Lahirnya di Pengki, itu bocah dikasih namanya si Pengki, Pak. Pengki lagi. Pengki mak lu plesetin, Bang. Nama si Pengki, kenalan sama cewek Pengki. Itu film Benyamin, Bang, itu, Pak. Saya ingat banget dulu waktu kecil nonton film Benyamin, namanya Pengki dipanggil Pengki. Masya Allah. Selain itu ada juga, Pak, orang lahirnya kagak diinginkan, bapaknya pengennya perempuan, yang lahirnya brojol laki-laki. Akhirnya kata bapaknya apa? Udah itu anak buang aja. Dinamain itu anak namanya si Buang. Ada yang namanya si Buang di sini, Pak. Ada, Pak. Jangan heran, Pak. Engkong saya nih. Saya kan orang Betawi Tulen, Pak. Orang Selang, Pak, ya. Oh, Selang. Yang bertanya deh. Kenalan apa, Bang? Orang Selang, Pak. Itu engkong saya namanya Buang, Pak. Berarti nama itu menjadi doa. Makanya umurnya agak panjang. Tuh, maka doa, Pak. Ini nggak tahu nama saya. Nama saya punya makna, Pak, nama saya. Nama saya punya makna, Nama saya siapa nama saya?
Samit. Ujeng mana panggul. Mana tuh? Orang dulu baru tahu dia. Ujeng mah Ustaz Jenggol. Itu nama panggilan yang manggil itu ini nih, pertama nih. Ya nih. Karena dia nggak punya jenggot, saya punya jenggot, saya punya ujeng, begitu Pak. Makanya ada orang cita-cita pengen punya jenggot, tapi kagak ditakdirkan punya jenggot, apa nangis 7 malam Pak punya jenggot, Pak. So, benar itu. Nama saya Samit. Kalau bahasa Indonesia, Samit kalau bahasa Arabnya namanya Somit. Bahasa Arabnya ditranslate ke bahasa Indonesia, Somit artinya apa? Pendiam. Jadi Ustaz Samit adalah orangnya percaya. Astagfirullah. Lah saya mah Pak kalau lagi tidur, pendiam masih. Kalau Bapak kan kalau tidur kegerayangin ya. Kalau saya pendiam, tuh Pak. Maka kalau bikin nama jangan sembarangan Pak. Jangan sembarangan. Orang dulu bikin nama sembarangan. Ada buang, ada pengki, ada lagi yang bulannya bulan apa tuh Pak? Misalkan lahirnya bulan Mei. Bulan Sapar, ya. Namanya Sapar. Ada apa di kampung saya? Namanya Sapar, Pak. Masya Allah kata saya, ini nama kagak ada yang bagus pisan. Yang bagus itu, nama itu bermakna yang bagus. Contohnya apa? Liwon. Nah ini contohnya nih. Liwon, itu Liwon. Burung buang itu mah. Liwon. Nih Pak, nih. Ini namanya bagus Pak. Cantika Karisma Putri. Cantika artinya orangnya cantik. Begitu ya? Bener kan ya? Cantik banget emang tuh masih baik ya. Nanti insya Allah jadi Miss Universe. Miss apa? Ada karisma, berkarisma. Putri, dia seorang anak perempuan. Masya Allah, luar biasa. Semoga cita-cita anak ini nanti tercapai. Amin. Tuh Pak. Makanya dari hadis tadi Pak, dari hadis tadi, kalau misalkan kita mengikuti urutannya, jelas urutan akikah Pak. Pertama dipotongkan kambing, lalu kemudian dipotong rambutnya, lalu kemudian dikasih nama. Tapi kewajiban orang tua bukan hanya itu Pak. Ada lagi selanjutnya. Apa? Tarbiyatul aulad, mendidik anak-anaknya dengan sebagus-bagusnya, dengan sebaik-baiknya. Pak Pur punya PR, sekarang sudah lahir, ini amanah, anak amanah, maka harus dirawat dengan sebaik-baiknya. Betul? Maka kalau orang tuanya soleh, anak ini harus diberikan pendidikan yang bagus. Dong. Nah, pada mikirin apa sih orang ya? Kalau orang tuanya soleh, maka anaknya diberikan pendidikan yang bagus. Orang nih, yang sono masih makan baik, boleh tuh. Oh, telat mulu mah. Dong, begitu dong. Ulangan lagi ya, ulangan lagi. Kalau orang tuanya soleh, maka anaknya harus diberikan pendidikan yang bagus. Kalau ibunya solehah, maka anaknya harus dididik yang bagus. Kalau bapaknya soleh, maka harus memberikan pendidikan yang terbaik. Tuh Pak, dong, ya, dong. Makanya nih Pak, nih Pak. Kalau kita pengen punya keturunan yang baik, maka dipilih dari istri yang solehah. Ini Pak Pur, udah dong. Makanya Kak Pak Pur ini sekarang udah mendapatkan istri yang solehah Pak. Bagaimana suami sayang kepada istrinya? Dong lagi enggak? Artinya berarti suami itu harus memberikan hak kepada istrinya, dan istrinya istri yang solehah maka memberikan pendidikan yang terbaik kepada anak-anaknya. Maka ketika Pak Pur itu mendapatkan istri yang solehah, dia bisa nyanyi begini Pak. Oh, takkan ku biarkan yang berani menjamahmu, kan ku pertaruhkan jiwa ragaku. Tadu. Apa sih lu? Ini mana porsa?
Kalian dengar saya? Tuh Pak, makanya kalau misalkan kita pengen anak yang solehah dari awal, istrinya solehah. Amin ya robbal alamin. Ini mah kadang-kadang istri kagak solehah, istri ngambek mulu sama laki, laki kerja dicurigain. Ada nggak laki yang curigain sama bininya mulu? Ada nggak? Woi curhat loh. Laki dicurigain sama bini mulu, ada begitu Pak. Laki nyisir, nyanyi itu perempuan Pak. Biasanya tak pakai minyak wangi, biasanya tak suka begitu. Aku curiga, aku cemburu. Pak, ternyata lakinya emang dicurigai, dicemburuin Pak. Benar bisa lakinya Pak. Dia tidak pulang-pulang Pak. Akhirnya di SMS ke pulang-pulang. Di SMS kagak dibales, tidak pulang. Aku telepon, dia katakan, aku SMS, tidak dibales. Ternyata suamiku sedang bahagia bersama maduku, kawin lagi tuh Pak. Makanya bini jangan curigain bapak-bapak mulu nih. Bapak-bapak jangan curigain. Insya Allah bapak-bapak mah istiqomah. Istri 3 dikontrakin rumah. Rasain dulu. Masya Allah. Tuh Pak. Tapi suami perlu dicurigain sekali-kali perlu. Karena kadang-kadang istrinya sudah patuh banget. Suaminya masih galak baik sama bininya. Ada nggak yang lakinya galak sama bininya? Ada nggak? Ada nggak? Banyak. Banyak. Banyak ya? Orangnya udah pulang, Sampai bininya nangis Pak. Sedih Pak bininya Pak, sampai nangis. Perasaan ku berbakti untukmu, makan pagi ku siapkan semua. Mati atau hilang perasaanmu, atau memang pindah ke lain hati. Jadi aku harus apa? Masa sih aku diam saja? Atau memang kau tunggu jatuh ke tanah? Kau anggap diriku bagai ranting yang kering. Kau diam, kau acuh, dan ku tak pernah kau sentuh. Sana. Ujian ataukah hinaan Untukku. Enggak Pak, kalau ceramah materi mulu bingung nih orang Pak, bingung semua. Karena biasanya orang kalau ama ngaji malas, iya apa kagak? Ya. Kalau ama nyawer doyan, bener apa kagak? Betul. Tapi nyawer boleh Pak, tapi yang disawernya siapa dulu? Kalau yang nyawernya, yang disawernya Ustadz, boleh apa kagak Pak? Kagak. Kalau yang disawernya artis dangdut, roknya kagak muat, dipakai baik sama artis dangdut, bajunya kagak muat, dipakai baik itu sama penyanyi dangdut, kira-kira nyawer begitu dosa apa pahala? Woi, lu nyawer apa nyawer? Pahala orang ikhlas. Ikhlas. Nih Pak, nyawer nih. Nyawer Pak. Pura-pura joget dekat kena bisa. Ada yang begitu ada? Nggak sengaja. Ada yang begitu ada? Tapi mohon maaf Pak, nyawer boleh, tapi nyawer yang benar. Nyawer Ustadz, nyawer Kori. Ini aja Ustadz ceramah kagak disawer. Woi. Dah. Biasanya Pak kalau artis nyanyi disawer, tapi kalau Ustadz nyanyi disawer apa kagak Pak? Ada, emang kurang asem nih jemaah. Ibu, mau kemana sih? Belum kelar. Rumah jauh. Udah saya nggak lama-lama Pak ceramah, udah sini aja. Udah Pak. Udah. Ente kan gak ikut patungan Pak. Udah diam aja lu, dengerin aja udah.
Pokoknya Pak, kita kalau sama perempuan harus kita hargain, jangan kita sakitin. Karena perempuan itu madrasatul ula. Perempuan itu adalah sekolah pertama bagi anak-anak kita. Anak-anak kita pengen soleh-soleha, maka istri kita harus soleha. Jangan disakiti istri kita. Setuju? Benar? Makanya jangan sampai Pak, pokoknya kalau dia belum minta kita kasih Pak, kita kasih. Dia pengen kayaknya nih pengen beli emas Pak, kita kasih duit buat beli emas Pak. Anterin. Kalau dia sakit jangan bawa ke rumah sakit. Kalau dia sakit jangan bawa ke puskesmas, tapi bawa ke toko. Sembuh apa kagak? Sembuh Pak. Bener Pak, bener Pak? Bener. Makanya perempuan apa sama laki-laki, saya mah kagak istilahnya, mohon maaf laki-laki ya. Kagak, bukannya nggak ngormatin laki-laki, bukan. Kenapa? Karena perempuan mah pokoknya Pak, mau ente pulang, mau ente kagak pulang, yang penting di rumah ada. Nah benar itu. Benar nggak Bu? Oh benar nggak Bu? Iya kan ya? Mau laki tua jelek, yang penting di rumah banyak duit. Mau laki pencot, mau pengkor, gimana gitu? Yang penting di rumah banyak duit. Maka Bapak berharga apa kagak Pak? Bener kata dia tuh, perempuan kata dia tuh. Berharga, kagak. Yang berharga duitnya. Dikira laki-laki berharga, kagak. Makanya ente ganteng kayak apa? Kalau duitnya kosong, ditendang ente. Bener apa bener? Tapi ada laki-laki yang jahat banget sama perempuan itu Pak. Ada tuh laki-laki, bininya penyanyi Pak, vokalnya keren, cakep Pak, dicekek, dibanting tuh bininya Pak. Siapa itu Pak? Celesti itu. Bener nggak itu? Lebihnya bisa banget cari duit. Dari Indosiar dapat duit ratusan juta, dari SCTV dapat duit ratusan juta, dari TV-TV lain dapat duit puluhan juta. Di rumah dicekek itu Celesti. Kira-kira laki yang begitu masukin penjara pantas apa kagak? Pantas apa kagak? Ini pendukungnya Lesti semua nih. Tuh Pak. Padahal Celesti kalau dinyanyi kan enak banget itu Pak ya. Sekali seumur asli, cukup satu kali, jangan orang bisa tidak. Udah Pak, udah camat gue tahu apa. Secara yang kami saya dijumpai. Kalau lagi ceramah kita jam 3. Makasih ini mohon ya udah kurangin. Buset. Emang gue pakai tarik kok. Agak kok. Nih saya bilangin, alumni At-Taqwa ceramah nggak boleh pakai tarik. Nggak boleh. Astagfirullahaladzim. Mangkot. Alumni At-Taqwa ceramah nggak boleh pakai amplop. Mulai ayo, apalagi ente ayo. Hah? Ilok pakai amplop, pakai sarung, Pak. Pakai baju, pakai amplop. Makanya kiai saya pernah ngomong begini, Pak, sama saya ini ngomong. Mit, namanya Samit. Lu kalau nanti jadi penceramah nggak boleh minta amplop dari jamaah. Bisa aja. Dosa. Muka saya nggak bercanda, serius. Serius begitu. Gila serius tuh gituin. Kata kiai saya, ente kalau jadi ceramah, penceramah nanti nggak boleh minta amplop dari jamaah, dosa. Saya keras tuh ngomongnya, dosa. Saya nggak pernah minta amplop dari Pak Pur, nggak pernah saya. Buat apaan? Nggak perlu. Tapi kata kiai saya, ada yang lebih dosa lagi. Jamaah ngundang ustadz tapi nggak ngasih amplop itu. Rusak. Bukan gue yang ngomong cuy, itu guru gue. Yang ngomong kiai saya. Jadi saya salah enggak? Enggak salah. Makanya ustadz sama artis itu bedanya jauh, Pak. Kalau artis diundang satu lagu 300 juta, ustadz diundang 1 jam. Berapa duit, Pak? 300.000. Ya, pulang dah gue. Makanya suatu saat begini, Pak. Ada saya waktu itu ngisi tausiah, bukan tausiah, ngisi narasumber di Silet, Pak.
Waktu itu narasumber siletnya terkait cerita anak Anissa Bahar yang kena santet, Pak. Orang kampung saya pada nonton, akhirnya orang kampung saya ada yang datang ke saya minta air adem, Pak, katanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Bu? Ustadz, anak saya udah 3 hari ini kagak bisa adem, dia panas banget badannya, Ustadz. Saya bawa ke dokter udah 3 kali, Ustadz. Sekali ke dokter 150.000, Ustadz. 3 kali, Ustadz, udah 450.000, Ustadz. Sampai kalau malam saya nggak bisa tidur, Ustadz. Nenangin anak saya, sampai saya kagak kecandak begawe sama bapaknya. Ya Allah, oh ibu gitu. Ini Ustadz, saya minta air adem, tolong doain Ustadz. Kira-kira kalau saya itu misalkan pakai tarif, saya ngomong begini. Ya udah ibu, air adem, 1 air ademnya 250.000. Enak nggak ngomong begitu, Pak? Enggak boleh, kata guru saya, enggak boleh. Udah, Met, udah, pokoknya lu nggak boleh minta dari jamaah, nggak boleh. Udah Pak, akhirnya saya bacain Fatihah, Al-Fatihah. Itu airnya, Pak, anaknya di bawah, airnya saya usapin ke muka anaknya, Pak. Kira-kira badan yang panas kena air adem apa orang, Pak? Adem, Pak. Kata Mai begini, Pak Ustadz, langsung adem anak saya. Dalam hati saya, ya iyalah Bu, air. Emang iya, Pak? Agak dituangin. Orang mah hidup ya. Agak dituangin. Makanya air utuh baik dari tadi. Mana airnya? Air bening, Pak. Tapi nggak apa-apa. Pak Pur mah orangnya ntar dia diganti, Pak. Masya Allah. Pak, karena emang itu biasa orang kampung, Pak. Kalau minta air adem ngamplopin deh, Pak. Dia ngomong begini, Pak, sama saya. Pak Ustadz, ini saya ada sedikit buat Pak Ustadz. Mohon maaf ya, mohon diterima ini sedikitnya. Kata saya dalam hati begini, ya tadi di dokter 150.000 sekali, 3 kali 4,5. Dia ngomong sama saya sedikit lah, berapa nih kira-kira ya? Kira-kira diterima apa jangan, Pak, kira-kira, Pak? Lah sedikit, Pak, kayaknya. Terima apa jangan? Terima. Jangan ya, Pak ya? Tapi saya dipaksa, Pak, tangan saya gegemin, Pak, gegemin. Pak Ustadz terima. Ya udahlah, gua terima tuh, Pak, terima. Ya udah Pak Ustadz, saya pamit ya anak saudara. Ya udah Bu, hati-hati Bu ya, semoga anaknya sembuh langgeng, sembuhnya Bu, sehatnya langgeng. Ya Pak Ustadz, makasih ya. Pulang. Kira-kira saya penasaran nggak, Pak? Penasaran nggak? Masya Allah, Pak, saya buka itu amplop, Pak, isinya berapa, Pak? Ayo, Pak. Berapa, Pak? Orang kampung nggak jauh dari goceng sama ceban, Pak. Pas saya buka, alhamdulillah, isinya adalah 5.000 rupiah. Kira-kira saya senang apa sedih, Pak? Nah. Makanya kalau sama jamaah jangan minta amplop, jangan. Amplop tolak, bener Pak. Saya mah kagak pernah menerima amplop dari Pak Pur, nggak pernah saya mah. Saya buangin amplopnya saya mah. Bener ya? Iya, amplop saya samping rumah saya, Pak, sampai pada menggulung, Pak. Buang, akhir pekan, buang, akhir pekan, buang. Pak Ustadz, ini sampah apa mulu? Sampah amplop, Nek. Gitu. Tuh, udah ya, capek saya, udah ya. Minum kopi. Kopinya belum datang, Bang. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Kata Nabi, kalau minum itu, Pak, baca bismillah. Ingat nih, Nabi, Pak, ngomong bismillah ya. Bapak minum pakai gelas nggak tuh, Pak? Oh, beda, masa beda, Pak ya? Padahal kita lain level nih, lain, Pak ya? Ya Allah, sombong banget saya, Pak ya. Jangan dicontoh, Pak ya, keburukan, Pak ya. Saya harus ceramahnya berdiri, Pak, enaknya di sini berdiri nih, Pak nih. Saya ceramah berdiri aja kali, Pak, enak ya? Ya udah selesai, Bu, ceramah lagi, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Alhamdulillah. Emang dari tadi, Pak, pengen minum air, Pak, saya. Emang belum dibuka-bukain. Sampai saya mau buka, jangan. Ada yang hidup langsung. Pak Pur keren banget, hebat. Intuisinya jalan, Masya Allah.
Oh udah banyak Pak. Nah, namanya nyuguh Pak. Dikira saya enggak ya. Maaf Pak Camat, saya emang orangnya begini Pak Camat ya. Ngomong saya ini. Pokoknya kalau ceramah kayak Jumatan ngantuk Pak. Saya kalau serius Jumatan doang Pak. Jumatan doang serius. Kadang-kadang kalau misalkan ceramah serius Pak ngantuk. Saya dulu pernah Pak tahun-tahun awal saya dakwah pertama ceramah saya serius Pak. Lah nenek-nenek pada angok semua Pak. Apalagi yang dekat kipas angin di musola di pojokan tidur Pak sepulas-pulasnya. Ngaji makanya ada yang paling nyender baik di sini mah kagak ada yang nyender orang kagak ada tembok sih Pak. Kan begitu ya Pak ya? Ah udah itu udah ya gitu ya. Udah, alhamdulillah. Besok saya masih ada acara lagi pagi Pak di Taman Puri Cendana. Mudah-mudahan sehat barokah panjang umur ya. Memang sekarang Ustadz bulan-bulan Maulid kesini Pak nih, bulan Maulid dekat lagi Pak Insya Allah. Jadwal Ustadz tuh bereran semuanya Pak ya. Nanti saya ngundang Bapak, kira-kira mau datang apa enggak Pak? Insya Allah nanti saya bareng Haji Roma Irama duet Pak, ada ceramah Maulid di Papua Pak. Kalau ada yang ngundang. Paham itu paham? Bapak jangan salah Pak, Roma Irama itu orang pinter Pak, orang pinter luar biasa. Saya baru paham ketika beliau itu jadi penceramah, seorang penyanyi, seorang komposer lagu, tapi kemudian ceramah bisa hebat, berarti dia orang cerdas, bisa menyeimbangkan antara otak kanan dan otak kirinya. Itu orang cerdas Pak. Tuh, makanya Ustadz Akri suka ngomong itu begitu, Ustadz Akri kata gitu. Ada orang menebang pohon pisang Pak. Jangan ditebang katanya. Itu pohon pisang orang katanya begitu. Makanya lagu Roma Irama itu luar biasa Pak, nasihat bagi kita. Apalagi yang lagu yang ini Pak, lagu yang tentang kematian itu Pak. Masya Allah. Ada dua cara kematian, tergantung amal dan perbuatan. Itu nasihat Pak. Dah, ada saya panjang lagi Pak, capek saya. Nah, doanya nanti saya minta kepada Pak Haji Sumandri yang doanya ya dia. Jangan diborong ya, oke? Apaan? Tambahin. Astagfirullahaladzim. Ustadz masih dikonotasi pakai duit lagi baik. Pak, jangan selalu dikonotasi sama duit Pak. Masya Allah, jangan. Ya Allah Pak, baju saya aja mahal Pak ini. Udah Pak, udah saja Pak, udah ada cukup Pak. Itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam peti. Apabila ada kata-kata yang salah jangan dilaporin ke Pak Polisi. Karena sekarang banyak ustadz yang dilaporin Pak Komandan. Baik-baik kita harus akur. Ustadznya baik, polisinya juga baik. Jangan sampai ada ustadz lagi demo, Allahu Akbar, sebelah sono lagi demo lagi, Allahu Akbar. Polisinya ngeluarin senjata. Jangan. Tolong jangan begitu Pak, biar kita damai negara ini. Amin ya Rabbal. Kalau di sininya lagi demo, Allahu Akbar, di sononya demo, Allahu Akbar, polisinya tinggal gampang, Sami Allahu liman. Begitu, kelar. Paham itu Bang? Nah gitu, udah panjang lagi buat saya. Nah, makasih ya. Udah ya. Terima kasih. Allah alam bisawab, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سر الله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا في على كل حال حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده.
يا ربنا لك الحمد ولك الشكر ولك الملك ولك الرضا كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها يا الله عندك على الدرجات وتبلغنا فيها أقصى الغايات من خيرات في الحياة وبعد الممات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية بالجسد وزيادة بالعلم وبركة بالرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت. اللهم هون علينا يا الله بسكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذرياتي ربنا وتقبل دعاء. ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار وأمتنا نظرا لوجهك الكريم يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله الموفق إلى أقرب الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullahu khairan. Terima kasih kepada Al Ustaz Ojeng atas tausiahnya kepada hadirin semuanya dan juga terima kasih juga kepada Bapak Ustaz Sumantri yang telah memberikan doa bagi kita semua. Semoga doa-doa kita semuanya dijawab Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah. Acara pembicaraan alhamdulillahirabbil alamin bersyukur Allah Subhanahu wa taala. Acara dimana sudah lancar dari awal hingga akhir acara pada malam hari ini. Terima kasih tentunya kepada hadirin dan Bapak Ibu semuanya, para tamu semuanya, dan juga kepada Al Ustaz Kala Alim tidak bisa menjelaskan bersatu mewakili daripada saya berhadap Bapak Purwanto dan Ibu dan Umi Salamah. Terima kasih kepada seluruh para tamu semua yang telah memberikan support, memberikan doa dan juga memberikan yang terbaik, dan juga berakhir semuanya berdoa-doanya semoga Allah Subhanahu wa taala membalas amal baik Bapak Ibu semuanya. Amin 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 ya rabbal alamin. Saya sebagai pembawa acara dan juga terima kasih dan juga mohon maaf apabila dalam penonton biasa yang saya sopan, saya mohon maaf yang seluas-luasnya. Terima kasih apabila kami juga mewakili dari Saiful Hadi Pak Purwanto dan Ibu Salama banyak kekurangan dalam menyambut atau juga menyediakan berbagai menu kurang berkenan di para hadirin semuanya, mohon dibuat itu maaf yang seluas-luasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.